Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara menggunakan aplikasi Sin 5 di device Android non-root. Bang, saya nggak salah denger nih. Bukannya untuk aplikasi Sin 5 itu digunakan di device Android yang sudah di-root? Jawabannya adalah iya. Apakah bakalan benar-benar berfungsi di device Android yang belum di-root alias non-root? Jawabannya adalah bakalan berfungsi. Karena untuk masuk ke Sin 5 ini ada beberapa mode. Nanti ya kita bakalan bahas aja. Sebelum lanjut, for your information terlebih dahulu untuk device yang saya gunakan adalah Infinix Hot S3. Versi Androidnya adalah 8.0.0. Jadi bagi kalian yang menggunakan device yang versi Androidnya di atas Android 8, kemungkinan besar bakalan bisa menggunakan Sin 5 ini. Sementara untuk versi Android yang berada di bawahnya, teman-teman tinggal coba aja ya, bisa atau tidaknya. Untuk Sin 5 di device saya udah terinstall, kita bakalan coba aja langsung masuk ya ke Sin 5-nya. Ada tulisan Chrome telah berhenti. Di sini kendala dari device saya karena sudah lama tidak memperbaharui untuk aplikasi Chrome-nya. Oke, di sini kita tinggal ketuk aja agree dan ada 3 mode. Yang pertama adalah basic mode. You can use part of the view function. Jadi hanya beberapa fungsi aja yang bisa kita lihat atau bisa kita gunakan. Yang kedua adalah mode ADB. You can use most of the view function. Bakalan lebih banyak fitur yang bisa digunakan ketika kita menggunakan mode ADB ini. Dan yang terakhir adalah root mode. All view and modify function ya. Ini ketika menggunakan root mode, semua fiturnya kebuka dan bisa memodify dengan menggunakan fitur yang ada di Sin 5 ini. Yang pertama kita bakalan coba aja ya dengan menggunakan basic mode. Perbedaannya apa sih dengan yang ADB mode? Oke, di bagian dashboard bakalan seperti ini, diperlihatkan penggunaan dari RAM, kemudian GPU, dan penggunaan dari CPU-nya. Dimulai dari CPU 1 sampai dengan CPU 8. Di bagian menu ya, di sini fiturnya minim sekali. Dari mulai frame rate start sampai dengan screen test ya. Gimana caranya supaya fiturnya bertambah? Teman-teman beralih aja ya untuk fiturnya. Dari yang tadinya basic mode, sekarang berubah menjadi ADB mode. Gimana caranya? Teman-teman masuk aja ke aplikasi komennya masing-masing, bebas ya. Mau LADB, Bookjagger, Braven, pokoknya aplikasi komen sejenisnya yang bisa memasukkan komen. Nah, misalkan di sini saya masuk aja ke Braven, di sini saya masuk ke bagian Exchange Comment, dan di bagian Exchange Comment teman-teman tempel aja untuk string permissionnya. Nanti bahan-bahannya bakalan saya sertakan aja ya di papan komentar yang sudah dipin, tinggal langsung aja gas dari sana. Copy Toybox, origin file, target file, Sin, Daemon. Oke, berarti udah work 100% di device Android yang belum di-root. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk aja ke Sin 5-nya kembali, kemudian kita ketuk agree dan kita bakalan menggunakan yang ADB mode. Nah, kalau ADB mode udah terbuka ya, bakalan seperti ini, kita bakalan bisa masuk dengan menggunakan mode ADB. Oke, dengan menggunakan mode ADB, di sini diperlihatkan untuk dashboardnya juga lebih berwarna ya. Penggunaan CPU-nya jelas, digunakan oleh aplikasi apa-apanya ya, di sini jelas banget. Kemudian untuk pergerakan dari CPU-nya juga di sini terlihat dari mulai CPU 1 sampai dengan CPU 8-nya. Oke ya, dan di bawahnya juga di sini ada beberapa untuk info lanjutan terkait dengan device kita. Di bagian dashboard atasnya ada menu overview, kemudian di sini juga ada statistik ya. Ternyata tidak bisa digunakan walaupun kita menggunakan yang ADB mode. Oke, di bagian menu di sini bertambah ada proses manager ya. Untuk proses manager ini kita bisa mensortir untuk aplikasi-aplikasi yang bergerak misalkan by CPU ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk aplikasi yang bergerak by CPU ini ya tentunya menggunakan CPU di latar belakang. Teman-teman bisa klik aja misalkan untuk aplikasi yang tidak kalian gunakan gitu ya. Tinggal langsung aja stop Android dan nantinya untuk aplikasi tersebut bakalan hilang dari penggunaan CPU-nya. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi lainnya ya teman-teman tinggal sortir aja berdasarkan kebutuhan. Misalkan ketika sebelum bermain game sehingga CPU yang digunakan bakalan lebih powerful ya, karena lebih ringan juga untuk menjalankan game yang kalian mainkan. Kemudian selain proses manager di sini juga ada charging status, kemudian ada power status, ada application, aplikasi ops ya. Screen test, untuk screen test di sini ya bisa dilihat untuk display, mode, dan display size-nya menjalankan di berapa hertz ya untuk refresh rate-nya. Kemudian untuk DPI atau DPI resolution adjustment di sini juga teman-teman bisa mengubah untuk resolusi beserta dengan DPI-nya. Oke, kita bakalan coba aja ya untuk menggunakan fitur ini.
Nah, misalkan di sini saya bakalan masuk aja ya untuk calculate downscaling-nya supaya tidak salah untuk mengkalkulasi resolusinya. Kita bakalan masukkan terlebih dahulu untuk lebarnya yaitu 720, kemudian untuk tingginya adalah 1440 berdasarkan layar dari device saya. Saya bakalan menurunkannya misalkan ke 576 ya. Di sini kita bakalan masukkan aja yaitu 576. Kemudian untuk ininya ya teman-teman, untuk tingginya adalah 1152. Oke, sip, mantap. Nah, untuk DPI-nya kita langsung aja rubah misalkan ke 250. Oke, setelah itu teman-teman tinggal ketuk oke aja dan ini berfungsi ya teman-teman, bakalan seperti ini. Ketika proses preview bakalan diperlihatkan ya untuk screen-nya mungkin berfungsi atau tidaknya secara normal di device kalian. Jika dirasa untuk device-nya udah berjalan secara normal, teman-teman tinggal masuk lagi aja ke aplikasi Sin 5-nya untuk save ya pengaturannya. Kalau sudah ya bakalan seperti ini untuk tampilan dari resolusi dari device kita yang sudah dirubah. Kelihatan banget ya untuk resolusinya di sini turun ke angka 576 dari yang tadinya 720. Dan untuk DPI juga di sini lebih besar. Bang, gimana cara untuk resetnya ya? Teman-teman tinggal restore aja atau kembalikan ke bawaan pabriknya. Nah, sehingga bakalan kembali lagi ke bawaan pabrik. Oke, jadi seperti itu ya untuk beberapa fitur lainnya, dan ini menurut saya ya lumayan juga ya berguna teman-teman untuk Sin 5 ini. Dan di bagian berandanya juga teman-teman bisa melihat ya untuk aplikasi freezernya, kalian bisa nambahkan untuk beberapa aplikasi yang memang ingin di freeze. Jadi seperti itu mungkin ya untuk fitur-fitur yang ada, tidak selengkap di device Android yang root ya, itu wajar aja karena device kita belum di root dan kita masuk hanya menggunakan mode ADB. Semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini. Jikalau kalian suka silahkan di like, jikalau tidak suka ya dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.